tirai Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang terjadi? Terlukalah kepalanya Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu matul dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaka ilaihil ansari fa anzalallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kemudian melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kejadian yang sudah terjadi tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton, dan seterusnya ayat sampai penghujung ayat fahal antum muntahun. Ya, ayat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Sesungguhnya khamr, maisir, judi, wal ansab berkurban kepada selain Allah, wal azlam mengundi nasib, rijsun itu kotor, najis, termasuk dari amalia-amaliahnya setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa yufarriqa bihi bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan perintah Allah, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menunaikan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian rutin yang alhamdulillah sudah kita mulai kembali, dan kita masih berada di bulan Syawal yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita dicatat sebagai hambanya yang taat, hamba yang bertakwa, yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah, mengawali pertemuan pasca bulan Ramadan ini kita akan membahas pembahasan yang ini lompat ke beberapa pembahasan. Saya pilih tema-tema yang ringan-ringan terlebih dahulu, yakni al-muhadaratu salisat asyarah. Jadi ke-13, pertemuan ke-13, yakni kita akan membahas tentang tahrimul khamri wal maisir, tentang pengharaman khamr dan judi. Ayat yang menjadi pokok kajian kita ialah Quran surah Al-Baqarah 219 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad, anil khamri wal maisir, tentang khamr dan judi.
Qul fihima ithmun kabirun, katakan di dalamnya terdapat dosa yang amat besar, wa manafi'u linnasi, dan juga kebermanfaatan kepada manusia. Wa ithmuhuma, dan adapun dosa keduanya, akbaru min naf'ihima, itu lebih besar, lebih berat daripada manfaat keduanya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Kulil afwa, katakanlah yang harus diinfakkan itu adalah al-afwa, setiap kelebihan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Di sini disebutkan beberapa tahlilul lafzi, makna-makna kaitannya dengan kalimat-kalimat pokok yang menjadi pembahasan. Yang pertama al-khamru. Di sini disebutkan yang dimaksud khamr itu adalah al-muskir min asiril ainabi wa ghairihi, setiap yang memabukkan dari perasan anggur dan yang lain sebagainya. Wa hiya ma'khudatun min khamara syai'i ila idza satrihi wa ghatahu sumiyat khamran li'annaha tastatirul aql wa taghtihi. Disebut khamr itu karena ia sifatnya itu menghalangi, membuat akal manusia itu terhalang. Imam Az-Zujjaj mengatakan al-khamr fil lughah ma satara 'alal aqli. Khamr itu secara bahasa maknanya sesuatu yang menghalangi akal. Itu secara bahasa. Dan sekarang kita fokus dulu pembahasan tentang khamr, belum ke maisir atau judi. Adapun tafsir dari ayat yang saya bacakan tadi tentang pengharaman khamr, yang pertama, anzalallahu ta'ala fil khamri arba'a ayatin. Allah menurunkan ayat berkenaan dengan khamr ini paling tidak ada 4 ayat. Yang pertama, nuzila bi Makkah, qauluhu ta'ala, yang pertama diturunkan ketika Nabi SAW masih berada di kota Mekah, yakni ayat Makkiyah yang berbunyi dalam Quran surah An-Nahl 67, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanan. Dan dari buah-buahan seperti kurma dan anggur-anggur, engkau kalian semua menjadikan darinya sakoron, minuman-minuman yang memabukkan, warizqan, dan kamu mendapatkan rizki hasanan yang baik. Fakanal muslimuna yashrabunaha fi awalil Islam wa hiya lahmun halalun. Dan kaum muslimin itu di awal-awal Islam, ya bahkan 13 tahun pertama Islam itu ketika masih di Mekah, kaum muslimin pun termasuk ya, mengkonsumsi khamr. Bahkan minuman kesehariannya itu ya minum khamr. Dan hukumnya masih halal. Paham ya? Hukumnya masih halal, tidak haram. Tsumma nuzila bil Madinati qaulihi ta'ala, kemudian diturunkan di kota Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah
yakni ayat tadi yang saya bacakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, akan bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas, katakan bahwasanya di dalamnya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi kalian, bagi manusia. Ini Al-Baqarah 219 tadi. Fataraqaha qaumun liqaulihi qul fihi ma ismun kabir, karena ada kalimat fihi ma ismun kabir itu, maka sebagian di antara sahabat itu ada yang kemudian mulai meninggalkan karena di dalamnya ada dosa besar, tapi tidak kemudian menjadikan hukum khamr itu menjadi haram secara mutlak. Paham ya? Dan ini terbukti para sahabat itu menyipati ayat ini dua keadaan. Ada yang langsung meninggalkan, ada yang mulai meninggalkan sedikit demi sedikit. Tidak langsung meninggalkan, karena meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan dan ibaratnya sudah menjadi apa ya, gaya hidup, melekat pada diri seseorang, itu sulit sekali. Wa syarabaha qaumun, dan sebagian tetap minum. Kenapa? Karena ada kalimat wa manafi'un linnas. Meskipun ada dosa di situ, tapi juga memberikan kemanfaatan bagi manusia. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang maksudnya apa. Bermanfaat di sini dari segi apa? Tsumma inna Abdurrahman bin Auf, kemudian ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, sana'a ta'aman wa da'a ilaihi nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf ini mengadakan pesta, makan-makan di rumahnya dan mengundang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'at'amuhum wa saqahumul khamra. Kemudian menyediakan, menghidangkan makanan bagi para sahabat Nabi SAW yang diundang ke rumahnya itu, dan juga menyediakan khamr sebagai minumannya. Wa khadarat salatul maghrib faqaddimu ahaduhum liyusalliya bihim faqara'a qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun bihadfila. Kemudian setelah pesta makan itu, ternyata pesta makan ini diadakan sebelum maghribnya. Makan-makanlah para sahabat ini di rumahnya Abdurrahman bin Auf, kemudian minum khamr. Khamr ini sebagai sandingannya, ya. Sandingannya minum-minuman khamr. Kemudian adzanlah waktu maghrib. Kemudian dipilihlah salah satu di antara sahabat itu, tidak disebutkan siapa, untuk mengimami sholat. Dan ketika mengimami sholat itu karena dalam kondisi pengaruh alkohol, mabuk ya, pengaruh khamr, membaca qul ya ayyuhal kafirun itu enggak cangkep ya. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, katakan hei orang-orang kafir, saya pun menyembah apa yang kamu sembah. Kalimat la nafi di situ hilang. Ya, ini fatal, paham ya? Sehingga Allah kemudian menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat, wa antum sukara, dan kamu dalam keadaan mabuk. Sampai kapan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar betul apa yang kamu ucapkan. Dampaknya apa setelah diturunkan ayat ini? Faharramallahu asyukra fi awqatis shalah. Syakru fi awqatis shalah. Allah mengharamkan mabuk di waktu-waktu pelaksanaan sholat. Paling tidak sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu ada sholat 5 waktu. Sehingga apa yang dampaknya yang terjadi, sehingga kemudian fakana ar-rajulu yashrabuha ba'da sholatil isya fayusbihu wa qad zala sakrahu. Para sahabat itu kemudian kebiasaan mabuknya diganti, yakni di waktu yang agak panjang, yakni setelah sholat isya. Setelah sholat isya mulailah mereka mabuk
mabukan. Kenapa? Karena bisa dipastikan setelah itu tidur, bangun, sholat subuh sudah sadar. Tapi apa yang terjadi? Ada kejadian. Thumma inna Idban bin Malik sana'a ta'aman wa da'a ilaihi rajulan minal muslimina fihim Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang sahabat namanya Idban bin Malik, ya. Ini lagi-lagi mengadakan pesta, makan-makan dan mengundang diantaranya sahabat mulia Nabi SAW, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa kana qad suwiya lahum ra'su ba'ir fa akalu wa syarabul khamr. Dihidangkan kepada mereka ini kepala unta bakar, bakar kepala unta. Wasyaribul khamra, dan meminum minuman keras, khamr ini. Hatta akhadat minhum faftakharu inda dzalika wa tanashadu al-ash'ar. Sehingga kemudian jadilah salah satu di antara sahabat itu yang mabuk, termasuk di antara Sa'ad bin Abi Waqqas ini mabuk, dan tidak sengaja dalam mabuknya itu mengeluarkan nasyid-nasyid. Paham ya? Ini hebatnya tiang Arab itu. Orang Arab itu dalam kondisi mabuk pun bisa kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat syair-syair yang indah. Yang di dalamnya lahyu fa'ansyada ba'duhum qasidatun fiha fakharru qaumuhu wa hijaul ansor. Ini karena ada sahabat dari muhajirin, ya, orang yang dari Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, dia membaca nasyid-nasyid yang memuji-muji kaumnya sendiri, kaum muhajirin, dan merendahkan kaum ansor. Undangan yang termasuk di dalamnya kaum ansor itu ada yang kemudian marah, ya. Di sini disebutkan mengambil rahang dari unta itu, tulang rahang dari unta itu, kemudian dikaplokno nang sirai Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang terjadi? Terlukalah kepalanya Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu matul dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasaka ilaihi al-ansari fa anzalallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kemudian melapor kepada Nabi SAW apa yang kejadian yang sudah terjadi tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton, dan seterusnya ayat sampai penghujung ayat fahal antum muntahun, ya, ayat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Sesungguhnya khamr, maisir, judi, wal ansab, berkurban kepada selain Allah, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, itu kotor, najis, termasuk dari amalia-amaliahnya setan. Kemudian ditutup ayat itu fahal antum muntahun, apa mulai sekarang kalian bisa berhenti, ya. Mendapati ayat ini turun, ya, Umar yang memang pada saat yang bersamaan Umar itu, ya, dalam kondisi yang galau. Beliau berhari-hari berdoa kepada Allah supaya menjelaskan kepada umat tentang hukum khamr itu yang pasti, yang jelas. Sehingga Umar ketika ayat ini turun, intahaina rabbana intahaina, itu ucapan Umar, kami berhenti ya Allah, kami berhenti, kami berhenti. Ketika peristiwa ini, ayat ini turun, maka Madinah itu jadi banjir khamr. Nah, ini luar biasa, ya. Betapa luar biasanya para sahabat Nabi SAW, ya. Cepatnya mereka merespon terhadap ayat yang diturunkan oleh Allah. Seketika itu tong-tong khamr yang ada di rumah mereka itu dituang di jalanan, sampai berhari-hari dalam riwayat itu Madinah itu mambu khamr. Sekota Madinah bau khamr karena khamr yang dituang bertong-tong itu. Kemudian ini yang pertama. Jadi pengharaman khamr itu Allah lakukan bertahap.
Kemudian yang kedua, fi tahrimil khamr bihadza tartib hikmatun balighah. Pengharaman khamr dengan urutan-urutan seperti yang saya ceritakan tadi, ini membawa hikmah yang amat besar, khususnya tentang strategi dakwah, ya, strategi dakwah. Allah ingin mengajarkan kepada kita tata cara menghilangkan kebiasaan masyarakat, khususnya kebiasaan buruk yang sudah menjadi kebiasaan secara sosial masyarakat, di masyarakat sosial. Paham ya? Seperti pengharaman khamr ini, awalnya mungkin Allah masih memberikan pilihan, ya, dengan mengatakan minum khamr itu dosa, tapi juga ada manfaatnya, sehingga para sahabat itu menyikapinya, ya, terbagi menjadi dua golongan. Ada yang masih minum khamr tapi sudah mulai berkurang, ada yang langsung meninggalkannya, mengingat ada kalimat ada dosa besar di dalam mengkonsumsi khamr itu. Kemudian yang kedua, Allah membatasi waktunya, mengurangi frekuensinya, tidak langsung jelek, tapi mengurangi frekuensi pemakaian peminuman khamr itu, yaitu la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Paling tidak sejam 2 jam sebelum azan dikumandangkan, para sahabat itu tidak minum minuman keras. Bahkan mereka, para sahabat itu memilih untuk minum minuman keras itu di waktu yang dianggap longgar, panjang, yaitu ba'dal isya. Paham ya? Karena pagi bekerja, paham ya? Pagi sampai siang bekerja. Ya, zuhur ke asar itu relatif singkat, hanya beberapa jam. Efek khamr itu biasanya berjam-jam, ya. Sehingga para sahabat itu hanya mabuk ketika ba'dal isya. Nah, setelah tidur nanti, ya, anggapannya bangun tidur sudah fresh, sadar dari mabuk atau pengaruh dari minuman khamr ini. Nah, baru setelah kemudian ada kejadian. Dan kalau kita baca, ya, dari kisah-kisah tadi, ayat-ayat itu turun setelah ada kejadian. Paham ya? Ada kejadian yang merugikan kaum muslimin, baru kemudian Allah turunkan ayat sampai ayat pamungkas, yakni Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Barulah setelah itu mutlak. Paham ya? Ini pembelajaran bagi kita. Ketika kita berdakwah, ya, kita dapati secara sosial kebiasaan di masyarakat itu kebiasaan yang buruk. Karena ini sudah menjadi tradisi, paham ya? Maka dakwah yang kita sampaikan maka harus dengan cara bijaksana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr itu tidak langsung jelek, khamr haram. Makanya di sini, ya, disebutkan ada komentarnya Sayyidatuna Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama taqulu Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, awwalu ma nuzila minal Qur'an suratun minal mufassil fiha dzakarul jannah wan nar. Awal-awal Allah menurunkan Al-Qur'an itu adalah surat-surat pendek yang di dalamnya itu berita tentang surga dan neraka. Hatta idza saban nasu ilal Islam, barulah ketika kaum muslimin itu sudah betul-betul insaf terhadap ajaran Islam, betul-betul, ya, menerima Islam sebagai keyakinan dan pedoman hidup yang kokoh, ya, nuzilal halal wal haram. Baru kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang isinya halal dan haram. Walau nuzila awwalu ma nuzila la tashrabul khamra laqalu la nad'ul khamrata abadan. Seandainya ayat pertama yang turun itu langsung Allah kemudian mengatakan jangan kamu minum khamr,
berhenti kalian semua minum khamr. Maka apa kata Sayyidatuna Aisyah, la nad'ul khamrata abadan, mereka pasti tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Lihat, niki Allah, paham ya? Kalau Allah saja demikian, maka kita mesti lebih bijak lagi dalam mendakwahkan Islam. Makanya dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lihat kalimatnya, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu, dakwahlah kalian kepada mereka kepada jalan Tuhanmu. Ud'u itu bentuk amr dari kata da'a yad'u. Da'a, dakwah bentuk masdarnya. Nama kegiatan mengajak itu namanya dakwatun. Dakwah, kegiatan dakwah, ajak. Jadi ajak. Kita berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Alhamdulillah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai mubalik atau pendakwah. Ini berlaku kepada kita semua karena kita semua adalah mubalik, paham ya? Ini sebagaimana disampaikan Kiai Sukri kemarin, kalau menjadi mubalik itu tidak harus ulama, tapi kalau menjadi ulama harus belajar ini itu semua hal-hal yang berkenaan dengan ulumul Islam, ilmu-ilmu tentang keislaman. Tapi sebagai mubalik, ya, kita tahu satu ayat dan itu benar, itu boleh disampaikan. Balighu anni walau ayat. Dan cara mendakwahkan itu harus yang lebih bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Ya, gampangannya bijaksana itu ngambil ikan di air, tidak memperkeruh airnya, paham ya? Atau kata para ulama, di antara makna hikmah itu meluruskan pola pikirnya terlebih dahulu, baru ditanamkan nilai-nilai kebaikan. Pahamkan dulu, paham ya? Pola pikirnya itu seframekan, buat frekuensinya itu sama, baru kemudian tanamkan nilai-nilai kebenaran. Itu hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Bahkan kata Allah, wajadilhum, kalau mereka ngajak berdebat, jidal, wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah, maka debatlah, ya, berikanlah argumentasi billati hiya ahsan, yang sifatnya itu ahsan, terbaik, paham ya? Kalimatnya itu menggunakan sighat mubalaghah, ahsan, tidak hanya hasanah tapi ahsan, yang terbaik. Nah ini yang sulit kita lakukan. Kadang kita engkel-engkelan, podong engkele, akhirnya nggak ketemu. Tapi kadang kalau satu ngengkel, kita kemudian merendah, ya, menyampaikan dengan lembut. Sing ngengkel itu akhirnya pelan-pelan dia menurunkan frekuensi bahasanya, omongannya, volumenya bahkan. Ini kalau kita lakukan dengan cara yang baik. Dan begitulah sejatinya mendakwahkan Islam itu, paham ya? Sejatinya mendakwahkan Islam itu harus dengan kebijaksanaan. Ini lataifut tafsir, ya, tafsir-tafsir tersembunyi dari ayat ini kaitannya dengan strategi dakwah dalam Islam. Maka kalau kita temui, ya, dalam masyarakat, sosial masyarakat, sudah menjadi tradisi yang mengakar, sudah menjadi kebiasaan yang sulit sekali dihilangkan, maka caranya melalui pendekatan-pendekatan, tidak langsung kemudian darder, paham ya? Pelan-pelan kita tanamkan Islam, mulai dari akidah, ya, akidahnya dikuatkan. Baru setelah akidahnya kuat, maka syariatnya dikuatkan. Maka setelah akidah dan syariatnya kuat, baru tanamkan nilai-nilai akhlak, sikap terhadap akidah dan syariat itu.
Bagaimana menyikapi akidah? Kalau akidah tidak boleh tercampur baur dengan kesyirikan misalnya, maka konsekuensinya kalau panjenengan sudah yakin ya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ma'budu illallah, tidak ada penghambaan kecuali hanya kepada Allah, konsekuensinya adalah kita harus bersih dari perilaku-perilaku menyimpang kaitannya dengan kemusyrikan. Maka yang seperti ini sebaiknya dihindari pelan-pelan, jangan langsung dar syirik, bid'ah, sesat, diusir kita. Islam kesannya itu menjadi buruk dan negatif karena kita salah dalam menyampaikan. Maka kita sebagai corong-corong Islam itu harus menampilkan Islam yang betul-betul rahmatan lil alam, yang memberikan rahmat kepada alam semesta. Jangan menampilkan Islam itu yang mengerikan, orang mendengarnya itu langsung takut gitu ya, kok Islam gitu banget gitu ya. Maka ini pelajaran. Maka dari kasus pengharaman khamr ini bisa kita ambil pelajaran ya, metode bijaksana dalam menyampaikan ajaran Islam. Ini. Kemudian berikutnya Al-Latifur Rabi'ah ya, yang salisa itu. Nah ini tadi yang saya sebutkan, yang ketiga dulu. Fa in qila kaifa yakunu fil khamri manafi'un ma'a annaha tadhhabul bil mal wal aql. Bagaimana mungkin khamr itu dikatakan bermanfaat, sedangkan untuk minum khamr itu kadang menghambur-hamburkan harta dan dampaknya adalah rusaknya akal. Kenapa disebutkan di situ oleh Allah ada manfaatnya? Fal jawab, maka jawabannya di sini disebutkan annal muradu bil manafi'i fil ayat al manafi'u al madiyah. Yang dimaksud kebermanfaatan khamr di dalam ayat itu maksudnya adalah kebermanfaatan secara material. Orang bisa memperdagangkan dan memperjualbelikan. Paham ya? Sehingga setelah khamr itu diharamkan, maka apapun yang berkenaan dengan khamr itu hukumnya menjadi haram. Saya nggak minum khamr kok, aku mek dodolan. Sing tak umbe Cleo misalnya, dari dodolan khamr, maka sama saja seperti mengkonsumsi khamr. Paham ya? Nah di sini, jadi maksud dari manafi'ul linnas ya, ada kebermanfaatan bagi manusia terkait khamr itu adalah al-manafi' al-madiyah, kebermanfaatan yang sifatnya material. Ya. Di sini sebagaimana pendapatnya Al-Allamah Al-Qurtubi, ammal manafi' fil khamr farbahut tijarah, yaitu keuntungan untuk bisa dagangkan. Fa innahum kanu, ya, di sini beliau menyampaikan data, fa innahum kanu yajlibunaha minasyam. Mereka dulunya kaum orang-orang yang ada di tanah Arab itu, yaitu Makkah, Madinah, tanah Hijaz, mereka mengimport khamr itu minasyam, dari negeri Syam, dari negeri Syria, ya. Yurabbihuna minha ar-rabhul fahis. Kemana tadi? Ini. Bisa manil ghali, dengan harga yang murah, kemudian dijual di Hijaz dengan harga yang mahal. Ya, minasyam birrakhasin fayabi'unaha fil Hijaz birabhin, dengan mahal. Wa kanu la yarawna mimma fiha fayastari talabul khamr khamra bisa manil ghali. Nah ini tadi. Hadza asahu maqila fi manafi'iha.
manafi'iha. Inilah pendapat yang sahih berkenaan dengan manfaat apa yang bisa diperoleh dari khamr itu, yakni kebermanfaatan secara materi. Orang bisa memperjualbelikannya. Karena orang-orang Arab terdahulu itu kulaan khamrnya itu ke Syria. Mereka mengimport khamr dari Syria dengan harga yang murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal di Hijaz, di tanah Arab. Nah ini. Kemudian tafsir yang keempat, yang tersembunyi yang keempat, ya. Asman wa aghla syai'un fil insan aqlahu. Sesuatu yang paling berharga dan paling mahal harganya pada diri manusia adalah akalnya. Fa idza faqadal insanul aqla asbaha kal hayawan. Kalau sampai manusia itu kehilangan akalnya, maka jadilah dia seperti hewan. Maka setiap kegiatan mengkonsumsi apapun itu yang bisa merusak akal, sejatinya ia sama mengkonsumsi khamr yang diharamkan. Karena khamr itu ya diambil dari kata sesuatu yang menghalangi dari jernihnya akal. Paham ya? Walihada haramullahu al-khamra wa sumiyat bi ummul khaba'is. Dan karena itulah Allah mengharamkan khamr dan menyebutnya sebagai induknya segala perbuatan buruk. Induk dari segala perbuatan buruk itu adalah minum khamr. Di sini disebutkan satu kisah, Rawiya An-Nasa'i an Utsman radhiyallahu anhu annahu qala, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, ijtadimul khamra fa innaha ummul khaba'is. Hindarilah kalian dari meminum khamr. Kenapa? Karena ia merupakan induknya dari perbuatan-perbuatan dosa. Innahu kana rajulun mimman kana qablakum muta'abbidan fa'allaqatahu imra'atan ghawiyah. Ada kemudian Utsman ini mengisahkan seorang laki-laki dulu yang merupakan seorang yang betul-betul muta'abbidan, yang khusyuk, seorang yang soleh, khusyuk, rajin beribadah, yang disukai oleh seorang perempuan. Ya, saya singkat saja, tidak saya bacakan. Kemudian perempuan ini mengirimkan jariyahnya. Jariyah itu adalah laki-laki yang menjadi pembantu di rumahnya, mengundang si laki-laki soleh ini datang ke rumahnya sebagai saksi. Makanya akhirnya apa? Si laki-laki ini mau datang bersama si jariyah itu ke rumah si perempuan tadi. Ketika sudah masuk di dalam rumah itu, maka apa yang terjadi? Perempuan itu memerintahkan kepada para pembantunya mengunci rapat-rapat rumahnya dan mengatakan, sesungguhnya saya telah menipumu. Kamu saya undang di sini supaya memenuhi hasrat saya. Saya suka kepadamu, kata perempuan ini. Ya, pilihanmu antara berzina dengan saya atau membunuh si jariyah ini, karena dia nanti akan menjadi saksi. Atau pilihan ketiga, kalau kamu mau minum khamr ini saja, bebas kamu dari apa yang menjadi tuntutan saya. Nah, laki-laki ini lebih memilih apa? Ditimbang-timbang dosa yang lebih ringan dari berzina, membunuh, itu minum khamr. Maka apa yang terjadi? Satu teguk dia minum, kemudian dihidangkan lagi satu teguk dia minum sampai dia mabuk. Akhirnya apa yang terjadi? Ketiga-tiganya dari dosa-dosa besar itu ia kerjakan, yaitu berzina dan membunuh laki-laki muda tadi karena dikhawatirkan menjadi saksi yang memberatkannya nanti. Inilah kemudian kata Sayyidina Utsman, meminum khamr itu menjadi ummul khaba'is, induk dari segala keburukan. Kenapa? Karena kalau kita sudah hilang kesadaran, maka kita tidak ubahnya kal hayawan, sebagaimana tadi disebutkan, seperti hewan mabuk, hilang akal sehat kita. Inilah tafsir-tafsir kaitannya dengan ayat pengharaman khamr. Ini Isya sampai jam ini 32 ya. Ada beberapa menit, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Monggo.
Kalau tidak kita tutup. Nggih, Ustaz. Saya tertarik dengan cerita tadi. Seingat saya, orang mabuk itu nggak bisa apa-apa. Saya berkumpul dengan teman yang suka minum-minuman yang memabukkan itu. Tatkala dia itu mabuk, itu ya sudah tertidur, jelas tidak bisa apa-apa. Nah sekarang yang kita hubungkan dengan cerita tadi, kok bisa orang mabuk dan membunuh kemudian berzina? Itu gimana? Nggih. Nggih. Kadar iya wallahu alam, yang jelas kadar mabuknya seseorang itu kan beda-beda ya. Ada yang nggih seperti yang Pak Dila tadi ceritakan, mabuk langsung pingsan, nggak sadar. Ada yang mabuk itu ya hilang akalnya. Hilang akalnya itu wis ngawur, ada yang nyanyi. Makanya tadi diriwayatkan ada sahabat Nabi itu mabuk sehingga dia keluar syair-syair yang memuja-muja kaumnya sendiri dan menghinakan kaum yang lain, sehingga membuat orang lain itu ngamuk, dipentung sama sahabat tadi. Paham ya? Jadi frekuensi apa nggih? Dampak ya yang terjadi terhadap orang yang minum minuman khamr itu beda-beda. Bahkan kadang ada orang yang baru punya semangat untuk mendekati pasangannya itu kalau sudah mabuk, paham nggih? Dijadikan obat bahkan, nggih, supaya lebih beringas katanya begitu. Karena kita nggak, ya saya yakin yang di sini insya Allah nggak pernah mabuk ya, kecuali yang punya pengalaman. Mungkin bisa menceritakan yang punya pengalaman nih. Tapi nggak perlu diceritakan karena nanti membuka aib itu salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau terus terang saya tidak pernah mengalami itu, alhamdulillah dijaga oleh Allah sehingga nggak punya pengalaman itu, Pak. Maka kadang ya berdasarkan ya bacaan atau cerita dari kawan bahwasanya orang mabuk itu efeknya ya macam-macam, tergantung, bisa jadi tergantung kadar alkohol yang dia minum, paham ya? Kadar alkohol. Kenapa? Karena ada juga cerita ada yang mahal, ada yang segini, sebotol ini mahal sekali, dan ini satu apa namanya, satu sendok atau satu tutupnya saja itu sudah orang bisa keblinger. Nah itu macam-macam tergantung kadar alkoholnya. Dia bisa jadi seperti itu. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas hukum-hukum al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum berkenaan dengan ayat tadi.